Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasanya. Dengan demikian, manusia dalam hal ini bersikap tauqifi, artinya menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Wulandari dalam mata kuliah Fikih Lughah. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangan bahasa Arab menurut sarjana barat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan bahasa Arab menurut sarjana Arab. Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan perkembangan bahasa menurut perspektif sarjana Arab dan mampu menganalisis asal-usul bahasa Arab menurut data periwayatan dan juga data historis. Pada materi ini, kita akan membahas asal-usul bahasa menurut sarjana Arab dibagi menjadi 4 teori. Teori yang pertama adalah at-taufiq wa al-ilham. Teori at-tawadu wa al-istilah. Teori jam'u baina at-taufiq wa al-istilah. Dan yang terakhir adalah teori at-taqlid wa al-muhakat. Setelah itu nanti kita akan membahas bagaimana asal-usul bahasa menurut data periwayatan dan juga data historis. Kita bahas teori yang pertama, yaitu at-taufiq wa al-ilham. Teori ini menyatakan bahwa bahasa manusia merupakan ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasanya. Dengan demikian, manusia dalam hal ini bersikap tauqifi, artinya menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para filsuf yang setuju dengan pandangan ini adalah Heraklitus, seorang filsuf Yunani, kemudian diikuti oleh Lamarck, seorang pemikir modern dan juga seorang pendeta dari Prancis. Teori yang kedua adalah teori at-tawadu wa al-istilah. Teori ini menyatakan bahwa bahasa itu diciptakan oleh manusia atau terjadi karena kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Adapun para ulama yang berpegang teguh pada teori ini adalah Ibnu Taimiyah, yang merupakan kelompok ulama Mu'tazilah beserta para pengikutnya yang dipimpin oleh Abu Hashim al-Jubai. Teori yang ketiga adalah teori jam'u baina at-tauqif wa al-istilah. Teori ini menggabungkan atau jam'u baina teori al-ilham dan teori at-tawadu wal istilah. Teori yang diyakini oleh Ibnu Jinni bahwa bahasa diciptakan atau tawadu'un atas kemampuan yang diberikan Allah pada manusia. Pandangan ini didasarkan Ibnu Jinni pada surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa 'allama Adamal asma, yang ditakwilkan menjadi bahwa Adam diberi kemampuan oleh Allah untuk menciptakan bahasa. Selanjutnya, at-taqlid wa al-muhakat. Teori ini bertolak bahwa asal mula bahasa adalah peniruan atau al-muhakat terhadap bunyi-bunyi atau suara-suara alamiah, seperti suara hewan, bunyi pepohonan, suara halilintar, dan sebagainya. Ibnu Jinni merupakan salah satu ulama yang mendukung pandangan ini. Ibnu Jinni mengatakan bahwa sebagian kelompok ada yang berpendapat bahwa asal bahasa adalah suara yang didengar dari suara angin, suara guntur, suara air, suara keledai, dan juga suara kuda. Lalu dari suara-suara inilah lahirlah bahasa manusia. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana asal-usul bahasa menurut periwayatan. Yang pertama adalah riwayat Nabi Adam.
Bahasa Arab diyakini sebagai bahasa para nabi. Ada yang berpendapat bahasa Nabi Adam adalah bahasa Arab. Ada pula yang menyebut bahasa Suryani kemudian berkembang menjadi bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah berasal dari kabilah Arab Aribah atau Arab asli dan Arab Musta'ribah atau suku pendatang yang kemudian belajar bahasa Arab. Selanjutnya, asal-usul bahasa Arab berdasarkan data historis. Yang pertama, rumpun bahasa Semit. Bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit, khususnya cabang Semit Selatan yang berkerabat dengan Ibrani, Aram, dan Suryani. Yang kedua, berdasarkan bukti epigrafis menunjukkan bahasa Arab kuno sudah ada sejak abad ke-8 sebelum Masehi melalui prasasti-prasasti di Jazirah Arab. Dan yang terakhir, asal-usul bahasa berdasarkan perkembangan historis, di mana bahasa Arab merupakan hasil perkembangan panjang secara alami dari bahasa Semit kuno yang kemudian matang dan mantap menjadi bahasa klasik setelah datangnya Islam. Dari beberapa penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa asal-usul bahasa Arab dari aspek periwayatan menekankan aspek religius dan sakral, mengaitkan bahasa Arab dengan para nabi dan kabilah asli Arab. Sedangkan berdasarkan data historis, asal-usul bahasa lebih menekankan pada aspek ilmiah, bahwa bahasa Arab adalah bagian dari rumpun bahasa Semit yang berkembang melalui proses sejarah dan kebudayaan. Sedangkan sarjana Arab berada di antara keduanya. Sebagian mengikuti tradisi periwayatan, sebagian lagi mengikuti metode ilmiah modern. Baik, demikian pembahasan kita tentang asal-usul bahasa menurut sarjana Arab. Pada video berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang bahasa Arab dan rumpun bahasa Semit. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.